Azkarun Nawawiyah. Mana semuanya? Faslun yukrahu ayyus'ala rajulu bima daraba imra'atahu min ghairi hajatin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun yukrahu ayyus'ala rajulu bima daraba imra'atahu min ghairi hajatin. Qad rawayna fi awwali hadzal kitab bi hifdzil lisan al-ahadits as-sahihata fi sukuti amma la tazharu fihi al-maslahah wa zakarna al-hadits as-sahiha min husni islamil mar'i tarakuhu ma la ya'ni. Paslun ini pasal yukrahu dimakruhkan ayus alar rajulu ditanya seorang laki-laki bima doroba imra'atahu pada masalah memukul ia akan istrinya min ghairi hajatin tanpa ada keperluan. Maksudnya begini, hidup ini masing-masing setiap orang punya problem. Yalah, kalau bahasa kerennya itu hidup ini memang problem. Hidup ini adalah masalah. Sehingga setiap orang punya masalah masing-masing. Yalah, setiap orang punya masalah masing-masing. Sehingga karena setiap orang punya masalah dan catatan hidup masing-masing, maka manusia dulu kalau kada kebutuhan, kada apa-apa, kada perlu mempertanyakan masalah orang, apalagi mengungkit masalah orang. Hidup ada yang disebut masa lalu, ada masa sekarang, ada masa akan datang. Setiap orang pasti mempunyai masa lalu. Maka janganlah mengungkit keburukan orang di masa lalu. Itu masa lewat. Kenapa? Karena setiap orang punya catatan masa lalu tersendiri. Tetapi kenapa setiap kali kontestasi politik, setiap kali kontestasi pemilihan pemimpin daerah, apakah bupati, wali kota, gubernur, kok kenapa masa lalu yang buruk keluaran? Apa begitu? Nih masalah kita. Kada boleh. Kita jangankan membuka keburukan orang, masa lalu orang yang buruk, bertanya aja kada usah. Bertanya aja kada usah. Oh, ini masa lalu. Orang punya catatan hidup masa lalu. Seberataan punya masa lalu. Umar bin Khattab pun masa lalu. Si Fulan punya masa lalu, punya catatan masing-masing. Yang dilihat itu adalah masa sekarang dan masa akan datang. Sekarang dia bagaimana, ke depan dia mau apa? Paham? Ke depan dia mau apa? Nah, lalu manusia pun punya kehidupan masing-masing dalam berumah tangga. Fakhri berumah tangga, Jikri berumah tangga, Sulaiman berumah tangga. Adalah masalah rumah tangga, pasti ada. Jikri pasti punya masalah di dalam rumah tangga, tinggal punya masalahnya kecil apa besar. Fakhri punya masalah dalam rumah tangga, wajarlah menghidup begitu, ada masalah. Demikian juga Sulaiman punya masalah. Setiap orang berumah tangga itu pasti ada punya masalah, sehingga punya masalah yang berbeda-beda. Nah, namun kadang-kadang seorang suami
nang punya masalah kepada istrinya, kada bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Dan ini santri imam jangan begini. Salah satu perilaku jilik seorang suami kepada istrinya adalah memukul istri. Seburuk apapun istri, satu, jangan dipukul. Sejahat apapun istri, jangan dipukul. Sekasar apapun istri, jangan dipukul, jangan dihina, jangan dijelekkan. Karena itu bukan akhlaknya Rasulullah. Karena itu bukan ajaran Islam. Ahsanukum akmalukum imanan ahsanukum li ahlihi. Kata Nabi, paling bagus iman kalian itu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Maka sebagai barometer ukuran orang itu imannya baik atau kada, lihat bagaimana dia memperlakukan istrinya. Apakah dia bisa memuliakan istrinya? Apakah dia bisa menghormati istrinya? Apakah dia bisa menghargai istrinya? Apakah dia bisa berbuat baik kepada istrinya? Ketika dia bisa berbuat baik kepada istrinya, menyayangi, memperhatikan, membimbing, menanggung jawab, bahkan menghargai, memuliakan, ini sebuah bukti bahwa laki-laki ini imannya mantap. Apabila orang itu walau titelnya tuan guru, walau titelnya orang alim, walau titelnya kiai haji, tapi kalau sudah menghina istrinya, menjelekkan istrinya, apalagi memukul istrinya, dipastikan orang alim tersebut ilmunya aja banyak, tapi imannya tidak baik. Imannya tidak baik, jauh dari sempurna, baik pun tidak. Paham? Nah, tapi yang namanya hidup, iman manusia itu lain-lain. Paham? Iman manusia itu lain-lain. Tabarahum. Ini laki-laki yang bernama Abdullah kasar lawan bini, lalu memukul lawan bini. Kalahi, bila kalahi pasti memukul. Pasti memukul. Kita sebagai nang tahu ketika laki-laki itu memukul istrinya, sementara kita kada tahu permasalahannya, dan kita juga kada ada kebutuhan terhadap permasalahan mereka, jangan ditakuni. Makruh takun, jangan kena betakun. Bang gina betakun, dulu sini, karena baik ini ditampar usah itu mula masalah kada usah ditakuni. Lah, bahasa orang ini apa? Apa ngarang? Bahasa orang ini apa? Kipo. Iya kan? Iya lah. Kipo. Iya kipo. Kan usah biar sudah. Kita bertanya menakuni kenapa ikam memukul bini, kenapa kebutuhan kita, keperluan kita, kenapa? Dimakruhkan
seseorang bertanya kepada laki-laki yang memukul istrinya, itu dipastikan masalah rumah tangganya. Dia bertanya kan ada keperluan apa-apa. Beda kalau dia mertuanya, beda kalau dia adalah penegak hukum, beda kalau dia orang yang punya kepentingan bagi keberlangsungan rumah tangga. Kita ada apa-apa. Betakun semalam ke tampar bidili. Iya. Apa masalahnya? Wah, rahasia itu rumah tangga. Nah, makanya Pak suruh juga menjawab itu. Jika dijawab apa kan aku ini urus kok. Urus diri kan. Salahnya dia bocah gitu. Kadang perlu kita ada perlu, kecuali memang kita dibutuhkan. Napa dibutuhkan? Umpama minta tolong, nah lah kisahnya minta tolong. Minta tolong damaikan paksa betapun karena hendak mendamaikan orang berdua lagi bini. Rasulullah itu bersabda, ujar Rasulullah, barang siapa aslaha baina zaujaini, mendamaikan suami istri yang bertengkar. Barang siapa mendamaikan suami istri yang bertengkar bakal walau dengan cara berdusta. Satu boleh. Yang kedua, ganjarannya diberi ganjaran orang mati syahid. Ganjaran orang mati syahid yadkhulunal jannah bighairi hisab. Lagi. Barang siapa mendamaikan suami istri yang bertengkar karena dia diminta mendamaikan, dia satu berkewajiban mendamaikan itu. Dua, diperbolehkan berdusta agar tercipta perdamaian antara pertengkaran suami istri. Diperbolehkan berdusta asal jangan bakal lagi dua lagi bini ini, asal damai, jangan bertengkar lagi suami istri ini. Yang berikutnya, Allah memberi kepada orang yang mendamaikan suami istri yang bertengkar ini ganjaran orang mati syahid. Ganjaran orang yang mati syahid salah satunya adalah yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Jangan orang bertengkar dua lagi bini ditambahi sudah bapi dibarawi pulang. Jangan kemudian banyak aja laki-laki yang lain. Nah iya ikamir mana mas masih anak sekumanya, anak masih sekumanya, barang-barang sini aja masih bagus atau apa kancang tinggal aja lagi apa kena aku nambahin aja bah cucuk kamu itu sama ngarannya tapriqu baina zaujaini, memprovokasi agar terjadi perceraian suami istri, dosanya besar. Nah, jadi kenapa yo? Kada usah kita ini menggunakan lidah
bertanya kepada permasalahan problem rumah tangga orang lain, dan kita kadang membutuhkan dengan bertanya itu dosa, membuang-buang pandirja. Kata rawaina fi awal hadzal kitab, sungguh sudah telah kami riwayatkan di awal kitab ini hifdzul lisan, masalah menjaga lidah. Sudah banyak kami riwayatkan al-ahadisa as-sahihah, hadis-hadis yang sahih. Bisukut, hendaklah diam amma la tazharu fihi maslahatu, dari masalah ucapan yang tidak nampak dalam berucap itu kebaikan. Sudah, pokoknya bila kita ini berpandir berucap, berkata, kalau tidak nampak maslahat dalam pembicaraan kita ini, kalau tidak nampak kebaikannya, uskut, diam aja sudah. Dosa terbuang-buang, sia-sia aja pikiran. Baik diam aja. Wa zakarna al-hadits as-sahih, dan kami pun sudah menyebutkan hadis sahih. Hadis sudah kami sampaikan, kami sebutkan hadis sahih yang bunyinya min husni islamil mar'i tarakuhu ma la ya'ni. Bagian daripada kebaikan Islam seseorang yaitu meninggalkan ucapan yang tidak layak, yang tidak berfaedah, meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat. Salah satu ucapan yang tidak berfaedah dan tidak bermanfaat menanyakan problem masalah rumah tangga orang lain. Salah satu ucapan itu adalah komentar, karena al-kitabatu ahadul lisanain, tulisan itu bagian daripada ucapan. Maka jangan berkomentar kalau tidak ada manfaatnya. Ini seorang tahu pada masalahnya, malah apa-apa dikomentari jelek pula. Ini menunjukkan Islamnya tidak baik. Paham? Orang pengajian, orang berperilaku baik, kontennya konten baik, dikomentari jelek. Coba. Itu tanda orang yang berkomentar itu Islamnya tidak baik. Loh kenapa? Karena Nabi mengatakan bagian baiknya Islam seseorang, dia tidak berkata, dia tidak berkomentar yang tidak bermanfaat. Dia tidak berkata, dia tidak berkomentar yang tidak ada masalahnya. Dia tidak berkata, dia tidak berucap, dia tidak berkomentar kalau kada ada faedahnya. Jadi gampang. Paham? Gampang aja kita ini melihat, cobalah. Jika gampang aja, hendak menilai kayak apa hebatnya iman orang, kayak apa baiknya Islam seseorang, kayak apa kecerdasan seseorang, gampang aja menilai, lihat ucapan dan tulisannya. Itu aja.
Sudah kalau rancak peribahasa dikatakan lidah itu cerminan hati. Sudah, lidah itu cerminan hati. Maka ketika lidah suka menghinakan orang, menjilidkan orang, kumuntar kada baik, kumuntar jilik, berarti hatinya jilik. Gampang baca. Kenapa? Ya itu tadi. Lidah cerminan hati. Guyon jar. Beda. Hati-hatilah. Orang kadang-kadang salah menilai, Bang. Gus Dur itu orang yang suka guyon. Humor. Tapi kalau orang mengerti humornya Gus Dur itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Itu humornya Gus Dur mengandung ilmu yang sangat bermanfaat, dan humornya Gus Dur tidak pernah menjilidkan orang. Begaya ini begaya menjilidkan orang itu kan begaya. Humor sampah ngaran. Humor aja lah, tapi humor yang bermakna. Itu menunjukkan kualitas hati. Ya. Makanya timbul lagi peribahasanya lidah cerminan akal. Ini biar diulang-ulang biar paham. Lidah cerminan akal. Maka ketika ingin kita hendak menilai seberapa orang itu pintar, seberapa orang itu cerdas, lihat pandirannya, lihat bicaranya, maka kualitas akalnya akan terlihat. Lihat komentarnya, lihat tulisannya. Dari tulisan dan komentar itu mencerminkan akalnya. Maka orang-orang cerdas dia, orang-orang cerdas sekali bertemu manusia gin kawan menilai sudah. Ini orang hatinya baik, akalnya baik. Kenapa? Di mana menilainya? Nih lisannya aja. Lidahnya aja, lihatnya bicaranya, cara bicaranya sudah ketahuan. Ini orang hatinya begini, akalnya begini, sudah ketahuan. Paham? Siapakah dia? Tuan guru kah? Kiai kah? Orang biasa kah? Kita kawan menilai hati mereka, akal mereka, kepintaran dan kecerdasan mereka lewat tulisannya, lewat komentarnya, lewat perkataan lidahnya. Aman. Makanya itu yang dipegang tadi, lidah cerminan hati. Lidah cerminan akal. Habis. Rawainya Bisunani Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibni Majahin. Kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, hadisnya an Umar bin Khattab, khatami dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, la yus'alur rajulu, kata Rasulullah, jangan ditanya seorang laki-laki bima daraba imratahu, alasan apa dia memukul istrinya.
Jangan ditanyai seorang laki-laki alasan apa dia memukul istrinya. Artinya apa saudara? Jangan mengurusi urusan orang yang kita kadada kepentingannya, kadada hajat, kadada keperluannya. Bahasa simpulnya jangan kepo. Yalah. Nah itu dah bahasa anu aku aja bingung dulu ramana apa aja kepo sakit kepo kepo iya oh rupanya itu han belajar juara Allah akbar. Habis kemudian paslun amma syi'ru faqad rawayna fi sunani abi ya'la al-musili bi isnadin hasanin an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah an syi'r wa kalamun hasanuhu kahasanil kalam wa kabihu kakabihil kalam. Qala ulama'u ma'nahu anna syi'ra kan nasar lakin at-tajarrudu lahu wal iktisaru lahu alaihi mazmumun. Pasal berikutnya membahas masalah syair. Membahas masalah syair. Sama kalau bahasa kita lagu, puisi sama. Lo kenapa dalam agama itu dibahas ada syair dan lagu? Karena dalam kehidupan satu manusia ini kadang mau terbebas daripada lagu, di mana-mana aja ada musik. Iyalah. Kadang-kadang di dunia ini nangko sunyi daripada lagu itu negara mananya aja nang semiskin negara ada aja orang ketujuh. Kenapa? Ternyata lagu itu bagian daripada kehidupan manusia. Lagu itu bagian daripada seni. Seni itu bagian daripada kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, orang Arab malah orang Arab, orang Arab itu paling ketujuh bersyair. Nang hebat lagi itu India. India penyanyinya dapat duit penyanyi, garing penyanyi, kawin penyanyi, mati penyanyi, membakar mayat penyanyi. Itu yang paling hebat India, selalu nyanyi itu. Nah maka karena itu bagian daripada kehidupan, kadang-kadang ada dibahas. Mang syair ini dalam Islam kayak apa? Karena menurut Islam kayak apa bersyair itu? Menyanyi lagu ini kayak apa? Kita lah kan dia nyanyi lah. Dia ya bang. Tahu lah. Mengguru dia nyanyi. Rata-rata itu penyanyi jolo ya. Banyak mikirin kayak tuan guru kalau suka penyanyi. Seni itu bagian daripada seni kehidupan. Di antara seni itu adalah seni suara. Seni suara itu yang bersyair, berkasidah, bahasa kita bernyanyi, bahasa Arab bersyair, berkasidah. Habis. Nah, hanya kini kita bahas paslon amma syi'ru, pasal adapun masalah syair ila akhirih wallahu a'lam
Insya Allah. Nggak situ aja.